Dampak perang di Timur Tengah, 58.000 jemaah umroh dari Indonesia terancam tidak bisa pulang dan saat ini masih berada di Arab Saudi. Dampak dari eskalasi ketegangan militer di Timur Tengah membuat sejumlah jamaah umroh yang akan melaksanakan penerbangan merasa khawatir. Selamat datang di channel berita ini. Pemirsa, situasi dunia kembali memanas. Konflik besar di Timur Tengah kini bukan lagi sekadar ketegangan diplomatik, melainkan telah berubah menjadi eskalasi militer yang berdampak langsung hingga ke Indonesia. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini memicu kekhawatiran global. Namun yang paling mengejutkan, puluhan ribu warga negara Indonesia justru ikut terdampak secara langsung. Bukan tentara, bukan diplomat, melainkan para jemaah umroh yang sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Lebih dari 58.000 jemaah umrah asal Indonesia kini berada dalam situasi penuh ketidakpastian setelah konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah menyebabkan gangguan besar pada penerbangan internasional. Pertanyaannya, bagaimana kondisi mereka sekarang? Apakah benar ribuan jemaah terancam tidak bisa pulang ke tanah air? Konflik ini bermula ketika serangan militer besar dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target strategis di Iran pada akhir Februari tahun 2026. Serangan tersebut memicu balasan keras dari Iran yang kemudian memperluas ketegangan di kawasan Teluk dan wilayah udara Timur Tengah. Situasi berubah cepat menjadi konflik regional yang memengaruhi jalur penerbangan internasional, termasuk rute-rute vital menuju Arab Saudi. Dampaknya langsung terasa pada sektor perjalanan ibadah. Berdasarkan data resmi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus atau SISKO Patuha, tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi ketika konflik memanas. Penutupan dan pengalihan wilayah udara akibat ancaman rudal, drone, serta operasi militer membuat banyak maskapai membatalkan atau menunda penerbangan. Kondisi ini menyebabkan ribuan jemaah yang seharusnya pulang sesuai jadwal justru tertahan di luar negeri. Situasi semakin menegangkan karena beberapa bandara transit di kawasan Timur Tengah sempat mengalami pembatasan operasional. Sejumlah jemaah bahkan dilaporkan tertahan saat transit di negara lain akibat kondisi darurat keamanan regional. Pemirsa, bayangkan kondisi tersebut. Para jemaah yang awalnya berangkat dengan niat ibadah, kini harus menghadapi ketidakpastian perjalanan pulang. Di tengah berita perang yang terus berkembang setiap jamnya, rasa cemas tentu tidak hanya dirasakan oleh mereka di Tanah Suci, tetapi juga keluarga yang menunggu di Indonesia. Kementerian terkait menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Pemerintah Indonesia melalui berbagai perwakilan diplomatik terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta penyelenggara perjalanan umrah untuk memastikan keamanan seluruh warga negara Indonesia. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa situasi belum sepenuhnya stabil. Gangguan penerbangan masih terjadi karena maskapai menghindari wilayah udara yang dianggap berisiko tinggi akibat potensi serangan balasan militer. Akibatnya, jadwal kepulangan jemaah menjadi dinamis dan sulit dipastikan. Beberapa biro perjalanan bahkan memilih menunda keberangkatan calon jemaah baru hingga situasi dianggap aman. Di sisi lain, DPR turut angkat suara dan mendesak pemerintah memastikan perlindungan maksimal bagi puluhan ribu jemaah yang terdampak. Negara dinilai memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatan dan kepastian kepulangan warga negara di tengah krisis global seperti ini. Meski kondisi keamanan di Arab Saudi sendiri dilaporkan masih kondusif, ancaman terbesar justru berada di jalur transportasi internasional. Wilayah udara Timur Tengah kini menjadi salah satu kawasan paling sensitif di dunia, dengan risiko konflik yang dapat berubah sewaktu-waktu. Pemerintah pun mengimbau para jemaah agar tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, dan terus berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan masing-masing. Langkah mitigasi dilakukan mulai dari pendampingan di bandara hingga pemantauan kondisi jemaah secara langsung. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Sampai kapan situasi ini berlangsung? Jika konflik terus meluas, bukan hanya kepulangan jemaah yang terdampak, tetapi juga stabilitas ekonomi global, harga minyak dunia, hingga keamanan perjalanan internasional secara keseluruhan.
Para pengamat menilai, konflik ini berpotensi menjadi salah satu krisis geopolitik terbesar dalam beberapa tahun terakhir, karena melibatkan kekuatan militer besar dan kawasan strategis jalur energi dunia. Dampaknya pun tidak lagi regional, melainkan global. Dan bagi Indonesia, dampak paling nyata saat ini adalah keselamatan puluhan ribu jemaah yang hanya ingin beribadah, namun kini berada di tengah pusaran konflik internasional. Pemirsa, situasi ini menjadi pengingat bahwa konflik di belahan dunia manapun dapat membawa dampak langsung hingga ke kehidupan masyarakat Indonesia. Puluhan ribu jemaah umrah kini menunggu kepastian di tengah ketegangan geopolitik yang belum menunjukkan tanda mereda. Pemerintah terus melakukan langkah diplomasi dan koordinasi, sementara keluarga di tanah air hanya bisa berharap seluruh jemaah dapat kembali dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Bagaimana menurut Anda situasi ini akan berkembang ke depan? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa!